Majelis ilmu Al-Quran mengajarkan kepada kita sunnahnya Nabi, akhlaknya Nabi. Kita nih kalau udah menceritakan, kita kalau sudah sadar sama aib kita sendiri, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pada pagi hari yang mulia ini, kembali lagi Allah pertemukan diri kita kembali dalam pembahasan kitab An-Nawadir lil Imam Ahmad Shihabuddin Al-Qalyubi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah di dunia dan di akhirat. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa mawalah. Wa khususan ilal muallif Imam Ahmad Shihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi dzurriyyatihi wa ahli baitihi yu'jilu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allifu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-hikayatur rabi'ah. Pembahasan pada pagi yang mulia ini membahas tentang bagaimana cerita yang keempat. Pembahasan yang keempat, cerita tentang fi ibadatis sholihin, tentang kualitasnya ibadah orang-orang soleh, tentang kuantitasnya ibadah orang-orang soleh. Kita adalah orang yang masih berlumuran dosa, dan kita harus tahu juga, kita harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada cerita tentang ibadahnya orang soleh. Kita harus mengambil pelajaran dari cerita-cerita itu semua, supaya kita juga memiliki kualitas ibadah yang sama seperti kualitasnya ibadah orang soleh. Ukiyah diceritakan di dalam kitab An-Nawadir ini, anna Isam bin Yusuf ata ila majlisi Hatim al-Asam wa arada al-i'tiradu alaih. Pada suatu hari ada seorang ulama, ada seorang syekh yang bernama Imam Isam bin Yusuf, yang mana Imam Isam bin Yusuf ini datang sowan ke majelisnya Imam Hatim al-Asam, yang mana Imam Isam bin Yusuf sowan dan datang ke majelisnya Imam Hatim al-Asam, yakni bertujuan untuk membuat pertentangan, mengadakan adu argumen, mengadakan adu pendapat antara pendapatnya Imam Isam bin Yusuf dengan pendapatnya Imam Hatim al-Asam. Kemudian ketika Imam Isam bin Yusuf sampai di majelisnya Imam Hatim al-Asam, Imam Isam bin Yusuf mengatakan kepada Imam Hatim al-Asam, faqala lahu ya Aba Abdurrahman kaifa tusalli. Kata Imam Isam bin Yusuf, wahai Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman, kaifa tusalli, bagaimana cara kamu melaksanakan sholat, bagaimana kualitas kamu jika kamu melaksanakan sholatmu kepada Allah. Kemudian ketika Imam Hatim al-Asam mendapatkan pertanyaan demikian itu dari Imam Isam bin Yusuf, kemudian Imam Hatim al-Asam menjawab, fahawwala Hatim wajahahu ila Isam. Kemudian setelah mendapatkan pertanyaan demikian itu, Imam Hatim al-Asam langsung menghadapkan dirinya
menghadapkan wajahnya kepada Imam Isom bin Yusuf. Dan kemudian setelah itu, setelah menghadapkan wajahnya, Imam Hatim Al-Asam mengatakan, wa qala lahu idza jaa waqtu sholat qumtu fatawaddu'a wudu'an zahiran wa wudu'an batina. Kata Imam Hatim Al-Asam, ketika datang waktu sholat, aku melaksanakan wudu'ku, dan aku melaksanakan wudu'ku dengan dua wudu', yakni aku wudu' secara zahir dan aku wudu' secara batin. Kemudian ketika Imam Isom bin Yusuf mendapatkan jawaban yang seperti ini, Imam Isom terheran-heran, sehingga Imam Isom mengatakan, faqala Isom, kaifal wudu'il batin? Wahai Imam Hatim Al-Asam, kata Imam Isom bin Yusuf, bagaimana cara melakukan wudu secara batin? Karena mungkin yang diketahui Imam Isom adalah wudu secara zahir. Faqala, kemudian Imam Hatim Al-Asam menjawab, bagaimana cara melaksanakan wudu secara batin? Kemudian Imam Hatim menjawab, faqala, ammal wudu'u zahir wa agsilul a'dha'a bil ma'i wa ammal wudu'u batin wa ammal wudu'ul batin fa agsiluhu bi sab'ati asya'. Kata Imam Hatim Al-Asam, jika melaksanakan wudu secara zahir, maka aku membasuhkan anggota tubuhku dengan air yang suci. Akan tetapi jika melaksanakan wudu secara batin, maka aku membersihkan diriku dari 7 perkara. Aku membersihkan diriku dengan 7 perkara. Apa aja perkara itu? Supaya kita bisa wudu secara batin. Apa aja perkara yang harus kita bersihkan, perkara yang harus kita lakukan untuk membersihkan batiniyah kita supaya kita bisa wudu secara batin? Yakni perkara yang pertama adalah bitaubati, dengan taubat. Aku bertaubat kepada Allah dari segala apa yang telah kuperbuat, dari segala dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang. Dan perkara yang kedua, wan nadamati, aku melakukan penyesalan, melaksanakan penyesalan dari apa maksiat, dari maksiat-maksiat yang telah aku lakukan, dari apapun yang mengandung dosa yang telah aku lakukan. Kemudian perkara ketiga, wa tarki hubbid dunya, dan aku meninggalkan kecintaanku kepada dunia, wa sana'il khalqi, dan aku meninggalkan kecintaanku kepada pujian-pujian makhluk. Kemudian wariyasati, dan aku meninggalkan kecintaanku untuk selalu menjadi pemimpin. Wal ghilli, dan aku meninggalkan kecintaanku untuk dendam sesama manusia. Wal hasadi, dan aku meninggalkan dengkiku, perasaan hasadku kepada manusia. Summa azhabu ilal masjid, kemudian setelah Imam Hatim Al-Asam melakukan 7 perkara itu, Imam Hatim Al-Asam pergi ke masjid, fa absutul a'dha'a. Kemudian setelah pergi ke masjid, Imam Hatim Al-Asam mempersiapkan dirinya, mempersiapkan batiniyahnya, mempersiapkan zahiriyahnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya, setelah melaksanakan wudu secara zahir dan melaksanakan wudu secara batin, kemudian apa yang terjadi pada Imam Hatim Al-Asam? Fa'aral ka'bata fa'akumu baina hajati wa hadari. Kemudian aku melihat Ka'bah ada di depan mataku, dan aku berdiri di antara hajatku dan rasa penyesalan dan rasa benciku. Wallahu nadhiri, dan aku melihat Allah sedang melihatku. Wal jannatu an yamini, dan aku melihat surga ada di sebelah kananku. Wan naru an shimali, dan aku melihat neraka ada di sebelah kiriku.
wa malakul mauti khalfa zahri, dan aku melihat malaikat maut ada di belakang diriku. Wa ka'anni wadi'un qadamai ala sirat, dan seakan-akan diriku ketika melaksanakan sholatku kepada Allah, seakan-akan diriku berdiri di bawah jembatan Siratal Mustaqim. Wa adunnu anna hadhihi sholat akhiru sholati usolliha, dan aku ketika melaksanakan sholat, aku berprasangka, aku meyakini bahwasanya ini adalah sholat terakhirku, ini adalah sholat aku di terakhir kali. Summa anwi, kemudian aku berniat, aku memasangkan niatku untuk melaksanakan sholat. Wa ukabbiru bil ihsan, dan aku mengumandangkan takbirku dengan rasa ihsan, yakni ihsan itu adalah kita menyembah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Dan kita seandainya tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihat kita. Itu adalah pengertian dari ihsan. Wa aqra'u bit tafakkuri, kemudian Imam Isom melanjutkan bacaan Fatihahnya, kemudian dilanjut dengan bacaan surat pendeknya bit tafakkuri, dengan penuh pemikiran. Wa arka'u bit tawaddu'i, dan Imam Hatim Al-Asom melaksanakan rukuknya dengan penuh ketundukan. Wa asjudu bitadarru'i, dan Imam Hatim Al-Asom melaksanakan sujudnya bitadarru'i, dengan penuh pendekatan dirinya kepada Allah. Wa ta'asyahadu birroja'i, dan Imam Hatim Al-Asom melaksanakan tasyahudnya dengan penuh pengharapan. Wa aslamu bil ikhlas, kemudian Imam Hatim Al-Asom menutup salatnya dengan salam dan dengan penuh keikhlasan. Fahadhihi salati munzu 30 sana, dan ketahuilah wahai Isom bin Yusuf, kata Imam Hatim Al-Asom, dan ketahuilah wahai Isom bin Yusuf, aku melaksanakan salat yang seperti ini sejak 30 tahun yang lalu. Kemudian faqala lahu Isom, kemudian Imam Isom mengatakan kepada Imam Hatim Al-Asom, kata Imam Isom bin Yusuf, hadza syai'un la yaqdiru alaihi ghairuk, ini adalah sesuatu kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada siapapun kecuali engkau, yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun kecuali engkau, kata Imam Isom bin Yusuf. Kemudian Imam Isom bin Yusuf wabaka, menangis, buka syadidan, dengan tangisan yang amat jerit, dengan tangisan yang amat syahid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sinilah kita melihat, kita menggambarkan kepala kita bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya para salafun soleh kita terdahulu ketika melaksanakan sholat. Lalu tugas kita, apa kabar jika kita melaksanakan sholat? Sampai mana, sekhusyuk apa ketika kita melaksanakan sholat? Masihkah kita melaksanakan sholat dengan penuh kejenuhan? Masihkah kita melaksanakan sholat dengan penuh pertanyaan? Masihkah kita melaksanakan sholat dengan penuh kegelisahan? Terus lanjutkan sampai kita menemukan titik pertanyaan, waraskah kita jika kita melaksanakan sholat? Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.